Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadits oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang iman kepada takdir. Di sini halaman 280. Kita baca sedikit ucapan Imam As-Sabuni yang sudah kita bahas kemarin. Kata beliau, wa yashhaduna annallaha ta'ala yahdi man yasha'u lidinihi wa yudhillu man yasha'u anhu. Ahlu sunnah wal jamaah, para ulama salaf, mereka bersaksi, meyakini, mengikrarkan bahwasanya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus, kepada agamanya, dan Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. La hujjata liman adallahullah alaih. Tidak ada hujjah bagi orang-orang yang telah Allah sesatkan tersebut. Ini salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Semua yang terjadi tidak terlepas dari kehendak Allah. Dan semua pasti ada hikmahnya. Dan Allah dengan namanya Al-Hakim. Ya, kita ketahui Allah memiliki nama Al-Hakim, wa huwal alimul hakim. Apa makna Al-Hakim? Yaitu Dia tidak meletakkan sesuatu kecuali pada tempatnya. Allah tidak memerintahkan, Allah tidak melarang, Allah tidak mensyariatkan sesuatu, Allah tidak mentakdirkan berbuat apapun kecuali sesuai dengan hikmahnya, yaitu Dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah tidak menyesatkan yang tidak layak disesatkan. Namun Allah menyesatkan yang memang layak untuk disesatkan. Ya, seperti yang kita sampaikan, ada hukum sebab akibat. Kenapa Allah menyesatkan orang tersebut? Karena sebab ulah orang tersebut. Seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa 115, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla
wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya, sudah sampai kepadanya kebenaran, sudah sampai kepadanya ajaran Rasul, namun tetap menyelisih, menentang, menyimpang dari ajaran Rasul, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, yaitu para sahabat, maka apa akibatnya? Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan kemana dia berpaling. Ada hukum sebab akibat. Ini Allah ketika menyesatkan seseorang itu karena keadilannya. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan dari ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Al-Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan yahdi man yasha'u wa ya'simu wa yu'afi fadla wa yudillu man yasha'u wa yakhdhulu wa yabtali adla. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Allah menyelamatkan, Allah memberikan hidayah itu karena karunia, keutamaan dari Allah. Semua nikmat yang kita peroleh itu karunia dari Allah, bukan karena kekuatan kita, karena kemampuan kita, kerja keras kita, bukan. Kita la haula wala quwata illa billah, tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Seperti yang kita sebutkan, setiap kali kita mendengar suara muadzin hayya 'alas shalah, disunahkan untuk kita membaca apa? La haula wala quwata illa billah. Ikrar, pernyataan dari kita. Kita nggak punya apa-apa kecuali dengan pertolongan dari Allah. Kalau kita mendapatkan ilmu, mendapatkan nikmat apapun bentuknya, itu karunia, pertolongan dari Allah. Namun ketika Allah menyesatkan, kata Imam Tahawi, Allah memberikan ujian, cobaan, musibah, bala, bencana, Allah mencampakkan manusia, itu karena keadilan Allah. Al jaza min jinsil amal. Kata para ulama, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Seperti yang kita contohkan juga Abu Lahab, Allah sesatkan, Allah matikan dalam keadaan musyrik kafir, kekal dalam neraka, meskipun dia pamannya Rasul, dekat dengan Rasul secara kekerabatan, tapi Allah sesatkan karena dia menentang dakwah tauhid. Didakwai oleh Rasul dakwah tauhid, malah Rasul dicaci maki, tabban laka alihada jama'tana, celaka engkau Muhammad, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Allah balas dengan diturunkannya surat tabat yada abi lahabin watab. Ada hukum sebab akibat. Beda dengan Salman Al-Farisi, jauh-jauh dari Persia datang ke kota Madinah, bersungguh-sungguh mencari hidayah. Allah berikan hidayah. Dan itulah yang Allah firmankan dalam akhir surat Al-Ankabut kalau nggak salah, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Ini yang harus kita yakini. Dan kata Imam Tahawi juga, wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Manusia hidup dengan kehendak dari Allah di antara karunia Allah dan di antara keadilan Allah. Kalau kita mendapatkan kenikmatan, itu karunia, keutamaan, kemurahan dari Allah. Namun kalau mendapatkan musibah, bencana, kejelekan, itu karena keadilan Allah. Artinya tidak ada kezaliman pada takdir Allah. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam banyak ayat Al-Quran, wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Bukan Allah berbuat zalim kepada mereka, namun mereka lah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Contohnya adanya pandemi seperti ini. Semoga Allah segera mengetasnya dari kita semuanya. Harus kita yakini tidak mungkin Allah berbuat zalim kepada hambanya. Namun tadi, semua musibah, semua bencana secara umum, sebagaimana firman Allah, ma asabakum min musibatin faima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian, dan Allah lebih banyak mengampuni. Ini yang harus kita yakini. Dalam masalah hidayah demikian, dalam masalah menyesatkan demikian,
Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya, karena Allah namanya Al-Hakim, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian di akhir pembahasan kita telah bacakan ayat surat Al-Anbiya 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh Allah ditanya kenapa Allah berbuat demikian, namun manusia yang akan ditanya oleh Allah. Kenapa demikian? Karena semua takdir Allah, perbuatan Allah sempurna, tidak ada cacatnya sama sekali. Ya. Maka tidak boleh diprotes, tidak boleh ditanya kenapa. Dan sudah kita lewati, ulama salaf melarang dua pertanyaan dalam masalah akidah. Yang pertama, kalau masalah sifat Allah dilarang bertanya bagaimana sifat Allah, bagaimana Allah istiwa, bagaimana Allah turun ke langit dunia, haram. Karena ini masalah gaib, tidak akan sampai kita kepada hal tersebut. Dalam masalah takdir, tidak boleh Allah ditanya kenapa Allah berbuat demikian, kenapa Allah memberikan hidayah kepada si fulan, kenapa Allah menyesatkan si fulan. La yus'alu amma yaf'alu. Ini sekali lagi karena kesempurnaan takdir Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Imam At-Tahawi juga dalam Al-Aqidah Tahawiyah, wa aslul qadari sirrullahi ta'ala fi khalqihi lam yattali alai malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Asal takdir adalah rahasia ilahi. Lam yattali alai malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Malaikat yang dekat dengan Allah, Rasul yang diutus oleh Allah tidak tahu apa rahasia di balik takdir Allah tersebut. Wa ta'ammuk fi dzalik dzari'atul khidlan wa sulamul hirman wa darajatut tughyan. Terlalu mendalam-dalami ya masalah rahasia takdir tersebut, ini jembatan, tangga menuju kepada kesesatan, kepada penyimpangan. Ya, artinya di sini sebagaimana dalam hadis Rasul mengatakan idza dzikral qadar fa'amsiku. Apabila disebut masalah takdir, jaga lisan. Jangan bicara masalah takdir di luar dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nanti akan jatuh ke dalam penyimpangan seperti yang sudah kita bahas, kelompok Qadariyah, kelompok Al-Jabariyah. Ya. Maka cukupkan diri dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, dengan pemahaman para salafus saleh tentang masalah iman kepada takdir. Ya. Dan sudah kita sampaikan beberapa poin tentang masalah ini. Kita lanjutkan. Kemudian Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i membawakan ayat dari surat Al-A'raf ayat ke-54. Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah, hak Allah menciptakan dan hak Allah memerintahkan. Maha tinggi Allah Rabbul alamin. Ayat ini kata para ulama berkaitan dengan masalah perbuatan hamba yang berkaitan dengan takdir. Perbuatan hamba itu ada dua sisinya. Yang pertama dari sisi takdir Allah. Allah yang mentakdirkan perbuatan hamba. Seperti yang kita lewati dalam pembahasan yang lalu, perbuatan manusia ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Kita dan perbuatan kita adalah ciptaan Allah. Allah khaliqu kulli syai'. Ini masuk ke dalam kategori firman Allah, ala lahul khalq. Ketahuilah, hak Allah menciptakan, hak Allah mentakdirkan hamba dan perbuatan hamba. Kemudian wal amr, hak Allah untuk memerintahkan. Di sini kata para ulama ahlu sunnah dalam masalah takdir itu menggabungkan antara beriman kepada takdir dengan menjalankan perintah Allah. Karena di luar sana ada
orang-orang yang mengatakan, bahkan parah sekali ucapannya, sesat sekali, bahwasanya kata mereka orang kafir itu taat kepada Allah. Kenapa demikian? Karena dia mengikuti takdir Allah menjadi orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Ini sesat dalam masalah takdir. Ahlussunnah mengatakan manusia mengimani takdir, namun tetap kewajibannya mentaati perintah Allah, mentaati syariat Allah, menggabungkan antara dua hal ini, al-khalqu wal amr, dalam artian mengimani takdir Allah, semua ini adalah takdir Allah, namun tetap kita diwajibkan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini pula yang ada dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah. Kewajiban kita beribadah kepada Allah. Tapi kita nggak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan dari Allah. Kembali kepada pembahasan tadi, la haula wala quwata illa billah. Ini merupakan sekali lagi akidah seorang muslim sejati. Dia kewajibannya beribadah kepada Allah. Dan ini tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tapi kita nggak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan dari Allah. Makanya sekali lagi Allah menggabungkan antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini sangat luar biasa kalau dibahas, ya. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah menulis kitab Madarijus Salikin baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam 3 jilid. Ya, intinya tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di antara makna yang tersirat dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kewajiban seorang hamba dalam masalah takdir bergantung kepada Allah, beriman kepada takdir, semua terjadi dengan takdir Allah. Namun dia tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai naudzubillah min dzalik berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat. Ini juga sering dibahas oleh para ulama dalam pembahasan kitab-kitab masalah iman kepada takdir. Tidak boleh orang berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat. Saya menjadi pencuri sudah takdir Allah. Naudzubillah min dzalik. Yang pertama kata para ulama, ini adalah kelakuan orang musyrikin jahiliyah. Orang musyrikin jahiliyah nggak mau tobat dari syiriknya, namun berhujjah dengan takdir. Sebagaimana firman Allah, sayaqulul ladina asyraku law sya'allah ma asyrakna wala abauna. Orang-orang musyrikin mengatakan, seandainya bukan karena kehendak Allah kami tidak berbuat syirik, demikian pula dengan bapak-bapak kami. Namun Allah dustakan alasan mereka tersebut. Ya. Kemudian kata para ulama, alasan tersebut tidak bisa diterima, karena manusia ketika dia berbuat kebaikan atau kejelekan ada kehendak dari dirinya. Innamal a'malu binniyat. Ya. Sebagaimana misalnya ya di sini ada 2 lantai. Kalau ada orang dari lantai atas turun ke bawah, ada 2 caranya. Lewat tangga atau langsung lompat misalnya. Kalau dia cari jalan pintas, langsung lompat, patah kakinya, kemudian dengan santainya mengatakan, ya sudahlah biarlah, nggak usah ditolong, saya memang celaka seperti takdir dari Allah. Apa yang antum katakan? Majnun. Betul enggak? Orang gila. Ya, sudah ada tangga, lompat, kemudian tadi ya, berhujjah dengan takdir. Dan ini yang pernah terjadi di zaman Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika didatangkan seorang pencuri, kemudian mau dipotong tangannya, sang pencuri mengatakan, sebentar wahai Amirul Mukminin, aku tidaklah mencuri kecuali dengan takdir Allah. Maka beliau katakan, demikian pula aku memotong tanganmu dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini sekedar contoh ya, jangan dipraktekkan. Kalau misalnya ada orang mengatakan tadi, saya menjadi pecandu narkoba, saya menjadi pencuri, perampok, naudzubillah min dzalik, itu karena takdir Allah. Ini sekedar contoh saja. Coba ditempeleng.
Ya, marah enggak dia? Pasti apa? Kalau masih waras ya, pasti marah. Kalau marah katakan, sudah takdir Allah, ngapain marah? Nanti nggak bisa orang itu apa? Berhujah dengan takdir dalam masalah apa? Kemaksiatan, dalam masalah kesalahan, kekeliruan. Intinya sekali lagi, seorang muslim sejati menggabungkan iman kepada takdir dan dia menjalankan syariat Allah. Ini juga sama dengan urusan dunia, bukan hanya urusan syariat. Antum misalnya nggak makan 3 hari, ya, pasti akan apa? Kelaparan, bisa mati misalnya. Apakah mau mati mengatakan sudah takdir Allah saya akan mati? Ini sekali lagi bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Artinya sekali lagi, seseorang harus betul-betul ada usaha untuk menggapai kebaikan. Sebagaimana kata Rasul. Ya. Rasul mengatakan dalam Sahih Muslim, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dan minta tolong kepada Allah. Ini kewajiban kita di dunia. Berusaha menggapai yang terbaik. Ya, contoh di sini misalnya kita belajar ilmu agama, semangat, jangan ngantuk-ngantukan. Ya, Rasul mengatakan demikian, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah dalam apa? Menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat, minta tolong kepada Allah. Ini menggabungkan dua hal ini. Menggabungkan iman kepada takdir, semua terjadi dengan takdir Allah, maka kita gantungkan hati kita pada Allah, minta tolong hanya kepada Allah, namun tetap juga ada apa? Usaha. Seperti yang kita sampaikan dalam masalah apa? Pandemi ini. Jangan mengatakan, wah sudahlah kalau sudah takdir Allah kena virus ya lah, nggak pakai masker ya sudah, nggak masalah. Ini sekali lagi menyelisihi sunnatullah dan sunnah Rasulullah SAW. Rasul orang yang paling bertawakal, yang paling kuat imannya. Ketika perang Rasul juga pakai apa? Baju besi. Ketika Rasul ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, apakah cukup aku membiarkan ontaku atau aku perlu ikat? Ya. Kata Rasul, ikilha wa tawakal. Ikat dulu kemudian tawakal. Menggabungkan dua apa? Hal tersebut. Ada usaha dan tawakal. Ya, makanya Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah mengatakan al-i'timad ala sabab syirkun fit tauhid. Berpatokan, bersandar, bergantung kepada sebab, kepada usaha sendiri itu syirik dalam tauhid. Karena kita la haula wala quwata illa billah. Karena saya ya kerja keras saya menjadi kaya, karena saya dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini sekali lagi syirik dalam tauhid. Tidak tahu bahwasanya Allah yang mentakdirkan semuanya, yang memberikan rezeki dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, wa tarkus sabab alladhi huwa sabab qadhun fil aql. Meninggalkan usaha yang itu memang usaha yang dibenarkan, menunjukkan kekurangan akal. Ya, seperti tadi, orang nggak mau makan 3 hari misalnya dengan alasan kalau sudah ditakdirkan kenyang nggak makan apa salah. Naudzubillah min dzalik. Ini kurang apa? Waras, kurang akalnya. Harus menggabungkan tadi iman kepada takdir, dan dengan iman kepada takdir kita bergantung hanya kepada Allah, namun tetap harus ada apa? Al-amal, harus ada usaha. Bahkan Rasul mengatakan, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'adu fil jannati aw finnar. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali sudah ditakdirkan tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Kemudian para sahabat mengatakan, idan natakil alama qad kutib wa nadaul amal. Ya Rasulullah, kalau semua sudah Allah catat dalam lahul mahfud, apakah nggak perlu kita beramal? Apakah kita cukup bersandar kepada takdir? Kata Rasulullah, jangan, i'malu fakulul muyassar lima khuliqalah. Tidak, namun tetap beramal, karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita katakan tadi, ada hukum sebab akibat. Ya, kemudian Rasul membacakan ayat, fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, fa amma man a'ta wa taqa, dan dia bersedekah
membenarkan adanya surga, dimudahkan jalannya menuju surga. Ada hukum sebab akibat meskipun semua dengan karunia rahmat dari Allah. Ya. Kemudian juga sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiru lil usra. Barang siapa yang bakhil, yang sombong, mendustakan surga, maka Allah mudahkan kepada jalan ke neraka. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian dibawakan lagi oleh Imam As-Sabuni firman Allah, ini surat Al-A'raf ayat 30, 29 sampai 30. Allah berfirman, kama bada'akum ta'udun fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah innahum ittakhadus syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebagaimana kami yang memulai penciptaan mereka, maka mereka pun akan dikembalikan. Kemudian kata Allah, fariqan hada, sekelompok dari manusia ada yang kami berikan petunjuk, wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah, namun ada sebagian manusia yang telah ditetapkan kesesatannya oleh Allah. Ini manusia Allah bagi menjadi orang yang mendapatkan hidayah, ada yang menjadi yang tersesat. Dan sekali lagi, Allah Maha Adil, tidak menempatkan sesuatu kecuali pada tempatnya. Tidak ada kezaliman pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang kita sering sampaikan dalam awal khutbah hajah atau pembukaan pengajian kita, man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Maka petunjuk, hidayah, istiqamah di atas kebenaran itu luar biasa mahalnya, berharganya. Wajib untuk kita pegang erat, kita pelihara, kita jaga sampai mati. Dan banyak minta tolong kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Kemudian kata beliau, atau beliau meneruskan ayatnya tadi, innahum mutakhadus syayatin auliya min dunillah. Ini sebab Allah menyesatkan mereka karena mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung-pelindung selain Allah, dan mereka mengira mereka telah berbuat kebaikan, mendapatkan petunjuk. Ada hukum sebab akibat. Kemudian kata beliau, wa qala ta'ala ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Surat Al-A'raf ayat 37. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan bagian mereka dari Alkitab, yaitu catatan di Lauhul Mahfuz. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat tadi, huwa masabaqalahum minas sa'ada wasyaqawa. Manusia mendapatkan bagian dari takdir mereka yang sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Ini yang kita sampaikan, manusia itu semua takdirnya sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Dalam hadis Sahih Muslim, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasana. Allah mencatat semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Di antaranya masalah manusia bahagia sengsara sudah ada catatnya di Lauhul Mahfuz. Karena kita nggak tahu apa yang ada di Lauhul Mahfuz, maka kewajiban kita tadi berusaha menggapai yang terbaik dalam urusan dunia maupun akhirat, dan minta tolong kepada Allah. Ya, sekali lagi, semua sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Dan ini masalah gaib, tidak ada yang tahu apa yang ada dalam Lauhul Mahfuz kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita, tadi kata Rasul, i'malu ihris ala ma yanfa'uka. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan belajar takdir itu membuat orang malas. Tidak, justru sebaliknya kata Rasul, ihris ala ma yanfa'uka. Karena kita nggak tahu apa yang itu dalam Lauhul Mahfuz. Kita nggak tahu apa yang Allah takdirkan bagi kita. Tugas kita berusaha, tugas kita beramal. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah, dan Allah nggak akan mungkin mengingkari janjinya. Ya.
Kemudian dibawakan oleh Imam As-Sabuni sebuah hadis yang sangat luar biasa isinya. Kita baca langsung sampai kepada perawinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari sahabat Rasul. Beliau mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, menjelaskan kepada kami, dan beliau itu as-shadiq, yang jujur dan pasti benar ucapan beliau. Kata para ulama, kenapa Abdullah bin Mas'ud mengatakan Rasul menceritakan kepada kami dan beliau itu as-shadiq al-masduq, yang benar, yang jujur dan pasti benar ucapannya. Ini untuk menegaskan apa yang beliau sampaikan di sini masalah takdir itu hak, ya. Bahwasanya hadis ini berkaitan dengan masalah gaib. Nanti akan kita sampaikan lagi isinya. Intinya beliau menegaskan harus kita membenarkan sabda Rasul meskipun sekali lagi akal kita belum sampai misalnya, apalagi di zaman itu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, anna khalqa ahadikum yujma' fi batni ummihi arba'ina yauman. Bahwasanya penciptaan salah seorang di antara kalian dikumpulkan dalam rahim perut ibunya selama 40 hari dalam keadaan masih berupa sperma, ya. Ini dulu nggak ada alat USG, nggak ada, ya, ilmu kedokteran mungkin seperti sekarang. Makanya beliau mengatakan ini sabda Rasul yang benar dan wajib dibenarkan, ya. Meskipun sekali lagi belum ada penemuan ilmiah pada waktu itu tentang hal ini, namun inilah wahyu Allah, inilah sabda Rasul yang bersumber dari wahyu Allah, Sang Khalik, pencipta langit dan bumi dan semua makhluknya. Kemudian kata beliau, summa yakunu alaqatan misra dzalik. Kemudian dari bentuk sperma menjadi bentuk segumpal darah dalam waktu yang sama 40 hari. Summa yakunu mudghatan misra dzalik. Kemudian berubah menjadi segumpal daging dalam waktu 40 hari juga. Ini sekali lagi sabda Rasul SAW adalah wahyu Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul berkata dari hawa nafsu beliau, namun itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sekali lagi seorang muslim apalagi kalau membaca hadis ini harus ada, ya, semangat untuk terus mengagungkan Rasul, ittiba kepada sabda Rasul, membenarkan semua sabda Rasul, masuk akal nggak masuk akal, selama itu hadis sahih wajib dibenarkan, ya. Apalagi sudah terbukti seperti ini. Kemudian kata beliau, summa yab'atsallahu ilail malak bi arba'i kalimat. Setelah berusia 120 hari atau 4 bulan, ya, 4 bulan janin dalam perut ibunya, maka Allah utus seorang malaikat yang meniup roh kepadanya dan sekaligus diperintahkan untuk mencatat 4 takdirnya. Apa saja? Bikat bi rezekihi, tentang rezekinya, baik rezeki urusan dunia ataupun akhirat, masalah harta, kedudukan, masalah ilmu agama yang dia peroleh dan seterusnya. Sudah Allah catat semuanya sebelum terlahir dalam dunia ini. Wa amalihi, amal perbuatannya baik atau jeleknya. Wa ajalihi, kematiannya, semua sudah Allah catat. Ini perincian yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Makanya kalau kita bahas lagi catatan takdir itu kata para ulama ada 5. Yang pertama catatan secara umum di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Seperti dalam hadis riwayat Muslim tadi. Kemudian catatan ketika manusia masih belum terlahir dalam keadaan istilahnya diambil perjanjiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurim dzurriyyatahum
Ingatlah ketika Rabbmu mengambil perjanjian dari apa? Anak Adam. Ya. Ini sebelum di rahim sang ibu. Ya. Ini sudah Allah catat takdirnya. Kemudian yang ketiga ini catatan takdir ketika manusia di rahim seorang ibu. Kemudian yang keempat catatan takdir al-hauli, yaitu pada waktu Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin, fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang dibarokahi. Sesungguhnya kami yang memberikan peringatan di dalam malam Lailatul Qadar itulah dicatatkan semua perkara manusia. Sebagaimana dalam tafsir para ulama salaf. Catatan di malam Lailatul Qadar. Jadi setahun lamanya ini ditakdirkan, dicatat kembali di dalam malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kelima, catatan takdir yang ada di tangan para malaikat yang mereka mencatat semua amal perbuatan manusia setiap waktunya. Ini secara global catatan takdir. Di sini kita bahas kata Rasul, ketika manusia sudah berusia 120 hari dalam perut ibunya, ditiupkan roh, kemudian dicatat 4 hal dalam kehidupannya. Ini sekali lagi tidak bertentangan dengan yang di Lauhul Mahfud. Perbedaannya kalau di Lauhul Mahfud itu berkaitan dengan semua makhluknya, berkaitan dengan manusia, jin, malaikat, tanaman, tumbuhan, hewan-hewan, semuanya komplit di Lauhul Mahfud. Adapun yang kita bahas ini hanya berkaitan dengan manusia itu sendiri, individu manusia itu sendiri dalam rahim ibunya. Sudah dicatat tentang 4 hal, rezekinya, amalnya, kematiannya, dia bahagia atau dia sengsara. Ya. Kemudian kata Rasul, fawalladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fa summa yudriku ma sabaqa lahu fil kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang dulu di awal hidupnya beramal seperti amalan penghuni surga, sampai antara dia dengan surga hanya selangkah saja. Namun takdir mendahuluinya, dia pun di akhir hidupnya mengamalkan perbuatan penghuni api neraka, maka fayadkhuluha, dia pun masuk neraka. Na'udzubillahi min dalik. Ini sebuah renungan bagi kita semuanya, bahwasanya innamal a'mal bil khawatim. Kata Rasul, ukuran amal manusia itu pada akhir hayatnya. Ya. Jangan kita bangga dulu. Boleh kita bersyukur kepada Allah, namun harus tetap ada ar-raja wal khauf, rasa harap untuk kita bisa istiqomah, sekaligus kita khawatir. Apalagi di zaman yang penuh fitnah ini, orang bisa mengucapkan ucapan yang kufur, murtad dan sebagainya, bisa dengan secepat kilat. Maka sekali lagi harus ada terus usaha, semangat bagaimana menjaga akidah kita. Banyak berdoa kepada Allah tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini. Kata Rasul, ada orang yang kelihatannya baik mulai dari awal hidupnya sampai mau mati, baik amalnya sesuai dengan dohirnya di hadapan manusia. Namun ketika mau meninggal dunia, dia mengakhiri hidupnya dengan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min su'il khatimah. Ya, sekali lagi, ini semuanya rahasia ilahi. Makanya Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukharinya, dalam Kitabul Jihad, ada satu bab, la yuqalu fulanun syahid. Tidak boleh mengatakan si fulan itu mati syahid. Seperti yang kita pernah sampaikan di sini, tidak boleh
menggelari Syekh fulan syahid, as-syahid fulan. Kata Imam Bukhari tidak boleh. Kenapa demikian? Beliau membawakan sebuah cerita riwayat di zaman para sahabat. Ada seorang yang ikut perang, ikut jihad, pemberani luar biasa. Para sahabat memujinya. Namun kata Rasul, huwa finnar, orang itu di neraka. Sebagian sahabat merasa heran. Kemudian ada sebagian mereka mengintai orang tersebut. Dan betul, ketika orang itu di medan pertempuran terluka, dia pun mati bunuh diri. Shadaqah Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasul dalam lanjutan atau tambahan hadis yang kita baca tadi, orang itu ketika berbuat kebaikan fima yabdulin nas, yang nampak di hadapan manusia. Artinya kita nggak tahu hati manusia. Kelihatannya baik, ternyata dia munafik. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Kelihatannya senyum di hadapan kita, namun padahal apa? Menyimpan naudzubillahi min dzalik, permusuhan yang luar biasa. Musuh dalam selimut, orang-orang yang apa? Seperti Dzul Wajhain, kata Rasul, tajiduna syarran nasi dzul wajhain. Kata Rasul, engkau mendapati manusia yang paling jahat yang punya dua muka. Ini kita nggak tahu hati manusia. Makanya orang-orang seperti ini, naudzubillahi min dzalik, Allah matikan dalam keadaan sul khotimah. Awalnya kelihatan baik, namun akhirnya apa? Allah balikkan menjadi orang yang mati dalam keadaan sul khotimah. Naudzubillahi min suil khotimah. Ya. Dan sudah kita sampaikan, di zaman fitnah seperti akhir zaman ini, Rasul mengatakan yusbih rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Kata Rasul, ada orang itu pagi harinya masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Enggak ada yang bisa menjamin. Maka sekali lagi, ihris ala manfaat. Terus semangat untuk apa? Menjaga akidah, terutama menjaga ibadah kita, menjaga iman dan amal saleh kita, agar kita bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah, dan semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini luar biasa fitnah akhir zaman. Harus kita apa? Jadikan hari ini sebagai renungan bagi kita semuanya. Kemudian kata beliau, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa baina ila dira'. Ada salah seorang di antara kalian yang dulunya berbuat seperti perbuatan penghuni neraka. Pecandu narkoba, pelaku maksiat, dan seterusnya. Sampai antara dia, kata Rasul, dengan neraka hanya apa? Sejengkal saja, hanya selangkah saja. Summa yudriku masabaqala fil kitab fayamalu bi amali al-jannah fayadkhuluha. Namun takdir mendahulunya, sebelum meninggal dunia dia berbuat perbuatan penghuni surga, lalu dia pun masuk surga. Awalnya jelek, akhirnya baik, masuk surga. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Ini manusia nggak tahu akhir hidupnya. Ini rahasia ilahi. Sekali lagi, tugas kita i'malu, beramal, berusaha menggapai surga Allah dengan tauhid, dengan amal soleh. Kemudian kita serahkan kepada Allah, dan tidak mungkin Allah mengingkari janjinya, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, bertauhid, Allah berikan kehidupan yang baik. Ya, sekali lagi, tugas kita berusaha beramal sebaik-baiknya dalam urusan dunia maupun akhirat, dan minta tolong kepada Allah, tawakal kepada Allah, serahkan takdir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun sekali lagi di sini ada pelajaran berharga bagi kita semuanya, bahwasanya orang itu ketika di awal hidupnya berbuat kemaksiatan tersebut, dia manusia nggak tahu bagaimana akhir kehidupannya. Makanya tidak boleh menvonis orang itu apa? Urusan akhirat, urusan neraka, ya, urusan surga. Ini masalah gaib. Sebagaimana kata Imam At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah, narju lil muhsinina an ya'fuwa anhum wa yadkhilahumul jannata bi rahmatihi. Kita hanya bisa berharap
Semoga orang yang berbuat baik dari orang beriman diampuni dosanya, dirahmati oleh Allah. Namun kata beliau, wala nashhad lahum bil jannah. Kita nggak boleh menvonis orang itu pasti masuk surga, kecuali kalau ada dalil khusus tentangnya. Seperti Abu Bakar di surga, Umar di surga, 10 sahabat yang jadi masuk surga, Bilal dan seterusnya. Baru kita vonis secara personnya. Adapun kalau misalnya kita lihat ada orang yang misalnya mulai lahir sudah ibadah luar biasa sampai mati nggak pernah maksiat, tidak boleh langsung kita katakan orang ini pasti masuk surga. Nggak taunya apa, hatinya munafik, naudzubillah min dzalik. Nggak taunya ada perbuatan syirik yang dia lakukan, kita nggak tahu, yang membatalkan semua amal perbuatannya. Demikian pula sebaliknya, kita kalau melihat ada seseorang yang dia ahli maksiat dari awal hidupnya sampai akhir hayatnya, kita nggak tahu kecuali amal kejelekannya saja. Tidak boleh juga kita menvonis pasti masuk neraka. Meskipun kita khawatir, wa nakhafu lil musi, kata Imam Tahawi, namun kita khawatir, namun memastikan orang di neraka, naudzubillah min dzalik. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat jauh dari masalah menvonis urusan akhirat. Kecuali sekali lagi kalau ada dalil khusus tentangnya. Seperti tadi Abu Lahab di neraka, iya, itu kita yakini. Karena apa? Allah berfirman, tabat yada abi lahabi watab, dan seterusnya. Namun kalau tidak ada dalilnya, kita sekali lagi tidak boleh menvonis urusan akhirat. Kemudian kata para ulama, dari sini manusia dalam kehidupannya itu ada 4 golongan. Ada golongan yang dari awal sampai akhir itu baik terus. Seperti para sahabat dahulu, ketika mereka terlahir dari keluarga yang sudah muslim, sampai meninggal mereka menjadi sahabat Rasul. Ini manusia yang terbaik setelah para nabi, para rasul. Tentunya juga para anbiya wa rusul. Dari awal sampai akhir baik terus. Ada orang yang kedua, yang dari awal sampai akhir jelek terus. Seperti Fir'aun misalnya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, ada golongan manusia yang tadi, awalnya kelihatan baik, namun akhirnya jelek. Jadi sudah kita sampaikan kenapa kok jelek di akhirnya, padahal awalnya baik tadi, masalah niat tadi, masalah kemunafikan dalam dirinya, riya dan seterusnya, berbuat kebaikan untuk dilihat dipuji oleh manusia, maka Allah balikkan keadaannya. Makanya sudah kita sampaikan dulu, salah satu kiat bagaimana kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita di atas al-haq, di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu harus ada al-ikhlas. Terus dikoreksi masalah ikhlas. Untuk apa kita belajar akidah salaf? Untuk apa kita berdakwah kepada akidah salaf? Ini perlu dikoreksi niat kita. Karena sekali lagi, salah satu faktor utama orang itu berbalik keadaannya di akhir hayatnya, masalah an-niyah. Semoga Allah menjadikan niat kita ikhlas karenanya. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Tadi kita sampaikan ada 4 golongan manusia dalam mengarungi kehidupan ini. Ada yang dari awal baik sampai akhirnya baik, seperti para anbiya wa rasul, para sahabat yang mereka terlahir dalam keadaan muslim sampai meninggal dunia dalam keadaan menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang dari awal sampai akhir jelek seperti Fir'aun dan yang semisal dengannya. Yang ketiga, golongan manusia yang awalnya baik akhirnya jelek, naudzubillah min dzalik, seperti dalam hadis tadi. Kemudian yang keempat, golongan orang-orang yang awal hidupnya jelek namun akhir hidupnya baik. Intinya sekali lagi, kata Rasul, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya ukuran tolak ukur amal perbuatan manusia di akhir kehidupannya. Maka wajib untuk istiqomah di atas kebenaran, di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang, insyaallah ta'ala. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah statement ini benar? Untuk menjadi rujukan ilmu harus mumpuni ilmunya, sedangkan untuk menyampaikan ilmu maka cukup tahu bahwa yang disampaikan itu benar. Ini masalah dakwah
Kata para ulama ada dua kategori orang berdakwah. Yang pertama memang tugasnya berdakwah, menjadi dai. Ini memang harus syaratnya mumpuni dalam ilmu agama. Tahu bahasa Arab, karena Al-Quran dengan bahasa Arab, hadis dengan bahasa Arab, kitab-kitab para ulama dengan bahasa Arab. Belajarnya bukan setahun 2 tahun atau instan begitu saja, butuh perjalanan yang panjang. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya akhi lan tanalal ilma illa bisitatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mungkin bisa memperoleh ilmu agama kecuali dengan 6 hal. Sa'unbika antafsila bibayani, aku akan jelaskan dengan perinciannya. Kata beliau, zakaun, kecerdasan, wahirsun, semangat, wasihadun, usaha keras, wabulghatun, tidak tamak kepada dunia. Kemudian yang kelima, suhbatu ustadi, dekat dengan guru, ustadz, ulama. Watulu zamani, panjang perjalanannya. Bukan setahun belajar langsung jadi apa? Alim ulama. Ini alim ngelama. Harus apa? Butuh waktu yang panjang. Belajar ilmu agama nggak semudah yang dibayangkan. Kemudian belajar masalah akidah, sebagaimana kita sampaikan, akidah salaf. Kitab-kitab ulama salaf sangat banyak. Ini pondasi agama. Kemudian juga belajar masalah tafsir Al-Quran, panjang belajar hadis Rasulullah SAW. Intinya sekali lagi, yang memang tugasnya sebagai da'i harus betul-betul mumpuni. Dalam artian apa yang dia sampaikan berdasarkan ilmu. Sebagaimana kata Imam Bukhari, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap, sebelum beramal. Tidak asbun, tidak asal bunyi. Sampai naudzubillah min dalik mengatakan mencela-mencela seperti nas yang masuk dalam Al-Quran. Ini luar biasa. Kufur akbar, riddah, kemurtatan, menyamakan ucapannya yang mencela-mencela dengan Al-Quranul Karim yang tidak mungkin ada kebatilan di dalamnya. Atau ini bentuk menghina Allah, naudzubillahi min dalik. Ini sekali lagi hati-hati. Sekali lagi, seorang dai harus betul-betul paham masalah ilmu agama, khususnya masalah al-aqidah. Kemudian dia harus menyampaikan apa yang dia pahami. Jangan apa melampaui batas. Meskipun sudah panjang perjalanannya, karena ilmu ini luas juga. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit saja. Artinya sampaikan yang sudah apa? Dipahami. Yang enggak dipahami, belajar dulu, jangan disampaikan. Ini bahayanya luar biasa. Kata Rasul, man da'a ila dhalala kana ali wizruha. Barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan, kejahilan, baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Berat dalam dakwah itu. Kalau sudah menyesatkan, dosanya mengalir sampai orang itu mati. Maka al-ilmu qoblal qawli wal amal. Kata Imam Bukhari, ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Tahu apa dasarnya, apa dalilnya. Apalagi urusan al-aqidah. Ini yang harus betul-betul mumpuni. Adapun yang sekedar menyampaikan apa yang dia pahami. Antum seperti sekarang ini, paham masalah iman kepada takdir, bahwasanya semua dengan takdir dari Allah, hidayah dan kesesatan itu dengan takdir dari Allah. Antum bisa sampaikan kepada keluarga antum, kepada anak-anak antum, keluarga teman antum, sesuai dengan apa yang antum pahami dengan tadi pemahaman yang benar. Tapi jangan minta jadwal kajian. Datang ke takmir, saya juga minta kajian di sini. Padahal apa? Baca kitab saya belum bisa, belum mumpuni. Ini beda. Sekali lagi jangan disalah pahami. Boleh, bukan kita melarang antum berdakwah, tapi dakwakan sesuai dengan apa? Kemampuan. Jangan kebablas. Belum paham apa-apa keliling dunia dakwah. Apa yang mau didakwai? Sekali lagi harus tahu diri. Kemudian ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan yang mirip, yang sama, yang satu dengan bahasa Arab, yang satu dengan bahasa Indonesia. Yang intinya kita baca bahasa Indonesianya. Bagaimana memahami hadis tentang Nabi Adam yang berhujjah dengan takdir ketika berdialog dengan Nabi Musa. Ada hadis dalam Sahih Bukhari Muslim yang masyhur, dialog antara Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini juga hadis yang mirip dengan tadi, yang wajib untuk kita betul-betul tegaskan ini hak benar adanya. Meskipun sebagian orang katanya nggak masuk akal bagaimana Nabi Adam dengan Nabi Musa dialog, padahal zaman mereka
berjauhan. Kita katakan ini hadis Rasul, sami'na wa shadaqna. Kita dengar dan kita benarkan. Dalam hadis tadi, hadis dialog Nabi Adam dengan Nabi Musa, ini kita sampaikan secara makna. Kata Rasul SAW, qala Musa li Adam, anta ya Adam abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Wahai Adam, engkau adalah bapak kami, tapi engkaulah yang mengeluarkan kami dari surga. Kemudian Nabi Adam menjawab, ya Musa, anta kalimullah. Wahai Musa, engkau adalah orang yang diajak bicara oleh Allah. Atalumuni ala amrin qad qaddarallahu alayya. Wahai Musa, kenapa engkau mencelaku atas musibah? Ini yang perlu dititik beratkan. Kenapa engkau mencelaku wahai Nabi Musa atas musibah yang sudah Allah takdirkan atasku? Intinya sekali lagi, Nabi Adam berhujah dengan takdir dalam masalah apa? Masalah apa? Musibah, bukan masalah beliau berbuat maksiat memakan buah yang dilarang oleh Allah tadi. Paham? Jadi redaksinya sudah jelas. Nabi Adam berhujah dengan takdir dalam masalah musibah, bukan dalam masalah maksiat. Apalagi kata para ulama, Nabi Adam sudah bertobat dan Allah terima tobat beliau, Rabbana dhalamna, dan seterusnya. Ya, makanya ada ungkapan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, secara maknanya ya juzul ihtijaju bil qadari fil masaib wala ya juzul ihtijaj bil qadar fil ma'ayib. Boleh berhujah dengan takdir dalam masalah musibah. Misalnya orang itu sakit misalnya, atau la qadarallah misalnya kecelakaan. Dia mengatakan ya sudah, saya sudah berusaha, saya sudah hati-hati, namun kecelakaan misalnya. Takdir Allah. Dan ini yang Rasul katakan dalam tambahan hadis tadi, bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat, minta tolong kepada Allah. Idza asabaka syai' fala taqul law kana fa'altu kadza la kana kadza wa kadza. Kata Rasul, seandainya engkau ditimpa musibah, jangan mengatakan seandainya. Karena kata seandainya membuka pintu setan. Namun katakan kul qadarallah, namun katakan ini takdir Allah wa ma syafa'al. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dalam artian sekali lagi, dalam masalah musibah, apapun bentuk musibah boleh berhujah dengan takdir. Pandemi sudah takdir Allah. Makanya orang mukmin kalau mengimani takdir nggak stres, ya nggak frustasi, sudah takdir Allah, mau apa? Allah yang memiliki semua alam semesta ini. Kata Rasul, ma asabaka lam yakun yukhtiaka. Apa yang Allah takdirkan untukmu dari kebaikan, atasmu dari kejelekan, tidak akan meleset darimu. Namun yang tidak Allah takdirkan nggak akan mungkin mengenaimu. Orang yang beriman meyakini seperti ini, hatinya tenang. Semua sudah Allah takdirkan. Yang penting usaha yang terbaik, berdoa kepada Allah, minta pertolongan dari Allah, serahkan takdirnya kepada Allah. Jadi sekali lagi, kata Imam Ibnu Qayyim dan juga yang lainnya, boleh berhujah dengan takdir dalam masalah musibah. Namun tidak boleh berhujah dengan takdir dalam masalah apa? Maksiat. Karena masalah musibah, nggak ada yang bisa lari dari musibah tersebut. Ini sudah dari Allah. Nggak ada orang yang meminta musibah. Nggak ada kekuatan untuk bisa lari darinya. Namun kalau masalah maksiat, manusia bisa menghindar, cuma karena desakan hawa nafsunya. Ya, wallahu alam, itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin insyaallah lanjutannya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.